Konflik antara Palestina-Israel kembali pecah. Hal ini terjadi saat kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Saat ini, Israel telah melakukan serangan balik dalam skala yang besar. Dengan begitu, serangan ini menandai ketegangan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Walaupun sebenarnya konflik-konflik kecil atau perlakuan kekerasan terhadap rakyat sipil dapat dirasakan setiap tahunnya. Lalu apa yang menjadi akar dari permasalahan konflik ini? Dan bagaimana awal mula konflik ini terjadi? Simak ulasannya dari Fun Story. Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang telah terjadi selama 1 abad lebih. Pergesekan kedua bangsa ini dimulai ketika imigran bangsa Yahudi datang ke tanah negara Palestina sekitar tahun 1920-an. Dalam catatan sejarahnya, biang awal terjadinya konflik di Palestina sekaligus penyebab terjadinya penderitaan bagi rakyat Palestina adalah ketika di tahun 1917, tepatnya pada tanggal 2 November, saat Menteri Luar Negeri Britania Raya, Arthur Balfour, yang menjabat sekitar tahun 1916 sampai 1919. Ia mengirimkan surat penting kepada seorang tokoh pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, Lord Walter Rothschild. Inti dari isi surat tersebut ialah meminta dukungan atau deklarasi untuk membangun tanah air bagi kaum Yahudi di tanah Palestina. Deklarasi penting ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour atau The Balfour Declaration, yang ditujukan kepada Federasi Zionis di seluruh Inggris Raya dan Irlandia. Inilah akar masalahnya. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa konflik Palestina-Israel adalah konflik yang biasa, yang umum terjadi dalam perebutan wilayah. Namun jika kita ingin menelusuri lebih jauh dan memahami alasan-alasan di baliknya, maka bisa dikatakan konflik yang terjadi di Palestina tidak hanya sekedar konflik perebutan wilayah atau demi ketenaran politik belaka. Lebih jauh, akar paling mendasar terjadinya konflik ini bisa dikatakan bahwa gagasan awal berdirinya negara Israel atas wilayah Palestina sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama. Alasan ini bukan untuk memprovokasi, namun begitulah faktanya. Admin memahami perbedaan antara Zionis Israel dan Yahudi. Namun disinilah masalahnya, karena dari motivasi awal pembentukan negara Israel, ide-ide ini justru muncul dari kaum Yahudi yang berhaluan Zionis. Jadi tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa konflik Palestina-Israel berangkat dari pandangan agama. Fakta ini bisa dibuktikan dengan contoh-contoh kecil. Misalkan dengan pertanyaan paling sederhana, mengapa harus Palestina? Mengapa bukan Arab Saudi, Qatar, atau Irak? Kita tahu negara-negara ini adalah negara-negara Timur Tengah yang kaya akan sumber minyak. Atau mengapa bukan Rusia, mengapa bukan Amerika, bahkan masih banyak negara-negara lain di Afrika yang memiliki tanah lebih luas dibandingkan dengan Palestina yang kebanyakan wilayahnya diisi oleh tanah yang tandus dan gersang. Lalu apa motivasi kaum Yahudi untuk memiliki tanah Palestina? Jawabannya, karena tanah Palestina dalam pandangan agama Yahudi adalah tanah yang disucikan, sekaligus negeri yang dijanjikan Tuhan dalam ajaran mereka. Mereka ingin membentuk sebuah negara yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. Pada 1923, Mandat Inggris dibentuk pasca gerakan Nazi di Eropa yang semakin kuat. Inggris memfasilitasi kedatangan kaum Yahudi di bumi Palestina dengan skala massal hingga pada tahun 1948. Kedatangan kaum Yahudi dengan jumlah yang besar ini memicu protes keras dari rakyat Palestina. Mereka khawatir dengan perubahan demografi negara mereka serta adanya penyitaan tanah rakyat Palestina secara paksa oleh Inggris untuk diserahkan kepada para pemukim imigran Yahudi. Protes ini juga mengakibatkan perlawanan Arab yang terjadi dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Arab yang baru dibentuk dan mengkampanyekan pemogokan umum
menahan pembayaran pajak, dan pemboikotan produk-produk Inggris serta Yahudi sebagai penolakan mereka terhadap kolonialisme dan imigrasi Yahudi. Namun, aksi 6 bulan ini direspon dengan penangkapan massal dan penghancuran properti milik rakyat Palestina, sebuah praktik yang terus dilakukan hingga saat ini. Pada pertengahan tahun 1939, tercatat Inggris telah mengirimkan 30.000 tentara untuk memasuki Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, penahanan serta pembunuhan massal terus dilancarkan. Komunitas pemukim Yahudi kemudian mengimpor senjata secara diam-diam. Pabrik senjata didirikan untuk mengembangkan Haganah, yaitu organisasi paramiliter Yahudi yang kemudian menjadi tentara inti Israel setelah membentuk negara. Dalam kurun waktu 5 tahun perlawanan tersebut, 5.000 rakyat Palestina terbunuh, 15-20.000 orang terluka, dan ada sekitar 5.600 warga Palestina yang dipenjara. Pada tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun, mereka hanya mempunyai 6% lahan saja. Atas dasar ini, PBB kemudian mengadopsi Resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Pembagian ini ditolak oleh Palestina, sebab pembagian ini memberikan 56% wilayah Palestina kepada pihak Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Saat itu, Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Sebelum mandat Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai aksinya untuk memperluas wilayah yang mereka dapat dari solusi PBB dengan merebut tanah rakyat Palestina dan menghancurkan kota-kota dan desa yang ada di Palestina. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di Deir Yassin, sebuah desa yang berada di pinggiran Yerusalem. Dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil, dan besar di Palestina dihancurkan. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang dikepung oleh wilayah yang dikuasai Israel. Perkiraan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Kemudian oleh orang-orang Palestina, serangkaian kejadian ini disebut sebagai Hari Nakba atau Hari Bencana. Pasca peristiwa Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina terpaksa kembali ke tanah mereka yang berada di bawah kendali Israel dan dikontrol secara ketat oleh militer Israel selama 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Itulah penjelasan mengenai akar permasalahan dan awal mula penyebab terjadinya konflik di Palestina. Harapan kita sebagai rakyat Indonesia menginginkan Palestina merdeka dan terbebas dari penjajahan. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentarnya.